la tuftahanna al-Konstantinia wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dalikal jais. Hadis inilah yang menjadi sebuah acuan bagi cita-cita besar kaum muslimin yang digariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu menaklukkan Konstantinopel, benteng terkuat sekaligus ibu kota Romawi Timur. Lalu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mendengarkan hadis ini? Inilah jawabannya. Kaum muslimin tidak berdiam diri. Mereka kemudian melakukan penaklukan demi penaklukan untuk membuka jalan ke Konstantinopel. Salah satu penaklukan yang dilakukan adalah dengan menaklukkan Syam dan Palestina di masa Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan penaklukan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid dan berhasil membebaskan wilayah Syam dan Palestina. Di masa Bani Umayyah, penaklukan demi penaklukan dilakukan dan semakin dekat dengan Konstantinopel. Apalagi di masa ini kaum muslimin telah memiliki armada angkatan laut yang cukup kuat. Tersebutlah nama Maslama bin Abdul Malik, putra Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliaulah yang mengepung Konstantinopel selama beberapa bulan, bahkan ada yang mengatakan hampir 3 tahun, hingga kemudian ditarik oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi setidaknya inilah untuk pertama kali kaum muslimin berhasil mengepung Konstantinopel. Berikutnya, di masa Bani Abbasiyah, tersebutlah seorang pangeran muda bernama Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid mengepung Konstantinopel di usia 18 tahun dan berhasil memaksa Romawi Timur untuk membayar jizyah kepada Khalifah Bani Abbasiyah. Setahun berikutnya, di usia 19 tahun, Harun ar-Rasyid dibaiat menjadi khalifah. Namun sayang, pada tahun 1099, armada perang salib berhasil menguasai Syam dan menaklukkan Yerusalem. Jalan menuju Konstantinopel tertutup. 1 abad kemudian bangkitlah seorang sultan bernama Salahuddin al-Ayyubi yang berhasil mengalahkan bala tentara salib pada tahun 1184. Dan pada akhirnya Syam kembali terbuka untuk ditaklukkan menuju Konstantinopel. Beberapa abad kemudian muncullah Bani Utsmaniyah yang bangkit di wilayah Anatolia. Mereka ini berperang dengan Romawi Timur dan melakukan pembebasan wilayah Anatolia dan Balkan di wilayah Eropa, sehingga mengepung Romawi Timur dan hanya menyisakan ibu kota Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel tinggal di depan mata. Konstantinopel 800 tahun sudah isyarah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kaum muslimin tidak sedikit pun mengendorkan cita-cita tersebut. Kaum muslimin selalu memimpikan berhasil mewujudkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sampai pada tahun 1453, Muhammad kedua, yaitu Sultan Utsmani yang ketujuh, berhasil mewujudkan bisyarah Rasulullah SAW dengan menaklukkan Konstantinopel secara penuh dan mengubahnya menjadi Istanbul. Sultan Muhammad kedua kemudian dijuluki dengan nama Muhammad II Al-Fatih. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari penaklukan Konstantinopel? Pelajaran yang paling penting adalah setiap cita-cita pasti terwujud. Masalahnya adalah bagaimana cara kita mewujudkan cita-cita tersebut.
Yang pertama yang harus kita miliki adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat inilah yang melahirkan keberanian kita untuk melakukan atau mewujudkan cita-cita yang telah kita tulis, cita-cita yang telah kita azamkan dalam diri kita. Tekad yang kuat inilah yang kemudian membuat kita berani menghadapi segala resiko, menghadapi segala aral yang melintang, hingga cita-cita kita ini terwujud. Itulah yang dulu dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka mencoba menaklukkan Konstantinopel. Meskipun jauh, meskipun berat, meskipun teknologi musuh lebih hebat, meskipun prajurit musuh lebih kuat, mereka tetap berusaha mewujudkan cita-cita yang telah digariskan oleh Rasulullah, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Mungkin kalian semua sudah mengenal sosok yang ada dalam foto ini, yaitu Albert Einstein, seorang yang selalu dilambangkan sebagai lambang kejeniusan manusia. Ada apa yang membedakan orang jenius dengan orang-orang yang tidak jenius ya? Perbedaannya adalah orang-orang jenius itu mereka ketika melihat kegagalan, ketika melihat halangan dan rintangan, mereka itu berpikir keras untuk mewujudkan dan menghilangkan halangan-halangan tersebut. Mereka tidak menyerah. Itulah kemudian dikatakan kerja cerdas. Mereka memunculkan ide-ide yang mungkin berbeda dengan ide-ide manusia yang lain. Coba bayangkan ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, dia memiliki ide yang sungguh luar biasa, menciptakan sebuah meriam maharaksasa yang itu membuat takut bahkan tentara Amerika hari ini pun dalam satu wawancara di sebuah dokumenter mengatakan saya mungkin lebih memilih menyerah dibandingkan harus menghadapi Muhammad Al-Fatih. Andai waktu itu ada mesin waktu dan saya dikirim ke Konstantinopel pada tahun 1453. Berikutnya yang paling penting adalah taqarrub ilallah. Kita mungkin masih ingat ya, menjelang penaklukan Konstantinopel ketika Muhammad Al-Fatih menginspeksi prajuritnya. Dia mengatakan, siapakah di antara kalian yang suka sholat berjamaah? Siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan puasa sunnah Senin Kamis? Siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat tahajud? Sampai kemudian siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid? Sampai semuanya prajuritnya terduduk karena pernah meninggalkan amalan-amalan sunnah itu, dan hanya meninggalkan Muhammad Al-Fatih yang tetap berdiri karena beliau adalah orang yang sangat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau menghiasi malam-malamnya dengan ibadah, menghiasi siangnya dengan jihad fisabilillah. Itulah yang dilakukan Muhammad Al-Fatih hingga berhasil mewujudkan besar Rasulullah yang berusia 8 abad lamanya. Pada intinya setiap cita-cita itu pasti akan terwujud ya. Masalahnya adalah bagaimana kita memandang cita-cita tersebut, bagaimana kita percaya diri untuk melakukannya. Bapak akan bercerita di akhir ini. Di slide ini antum melihat sebuah gambaran sebuah taman dengan sungai yang jernih dan sangat indah. Taman ini ada di tengah-tengah kota Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya wilayah ini adalah sebuah sungai yang sangat kotor, jorok, bau, tempat pembuangan limbah, dan menjadi tempat hunian gelandangan. Sampai kemudian pemerintah kota Seoul itu berusaha sedemikian rupa mengubah sungai ini menjadi sesuatu yang sangat indah, menjadi destinasi wisata, dan itu banyak orang mengatakan ini sangat mustahil. Tapi mereka bekerja keras, mereka wujudkannya bahkan sampai bergonta-ganti wali kota, hingga akhirnya terwujudlah sebuah taman yang sangat indah, sebuah sungai yang jernih yang mirip suasana di pegunungan tapi berada di tengah-tengah kota yang besar. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin
ketika kita memiliki tekad yang kuat, ketika kita melakukan kerja cerdas, dan lebih-lebih kita melakukan taqarrub ilallah, maka insya Allah semua cita-cita yang kita canangkan itu akan terwujud. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.